Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Pernikahan Dadakan dengan CEO. Bab 681. Russell segera mundur ke belakang ibunya. Odelina berbalik badan, memeluk putranya dan berkata kepada Russell, "Ini Om Daniel. Kamu pernah bertemu dengan Om ini sebelumnya?" Russell memandang Daniel. Dia, yang biasa sangat sopan, tetap tidak menyapa Daniel. "Anak ini lucu sekali," puji Yanti. Dia berpikir, keponakan perempuan nenek Yuna terlalu gemuk, tapi putranya sangat lucu. "Daniel, wajahmu terlalu menyeramkan, jadi anak ini takut. Dia nggak mau kamu sentuh," Yanti menjahili putra bungsunya. Dulu waktu Daniel mengalami kecelakaan dan wajahnya terluka, Yanti sudah mencoba untuk membujuk putranya itu untuk menjalani operasi plastik untuk menghilangkan bekas luka di wajah, supaya ketampanannya bisa kembali. Namun, putranya ini tidak mau mendengar. Dia tidak tahu dia menangis berapa kali waktu itu. Jantungnya seolah mau copot ketika mengetahui putranya ini mengalami kecelakaan. Namun, putranya masih tidak mau mendengar nasihatnya dan tidak bersedia melakukan operasi plastik. Bertahun-tahun kemudian, bekas luka itu masih terlihat jelas di wajahnya. Anak yang awalnya tampan jadi kehilangan ketampanannya, dan sekarang masih bujangan di usia 35 atau sebentar lagi genap 36 tahun. Yanti jarang melihat Daniel menyukai anak kecil, jadi dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menjahili putranya. Daniel tersenyum dan berkata, "Russell jarang bertemu denganku. Besok-besok kalau sering bertemu, dia nggak akan takut padaku lagi." Yanti mengerutkan keningnya dan berkata, "Sering bertemu. Odelina menyewa tokoku untuk membuka restoran yang menyediakan sarapan. Aku selalu lewat sana setiap kali mau pergi kerja, jadi bisa sering bertemu dengan Russell," jelas Daniel. "Nenek Yuna, aku ke sana sebentar untuk menyapa Aksa. Aksa dan istrinya sedang menyambut tamu, sehingga tidak ada yang menemani ibunya." Yuna tersenyum sambil mengangguk kecil. Daniel pun berjalan menghampiri Aksa. Yanti mengamati Odelina lebih lama, sedikit tidak menyukai wanita itu. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, berjalan bersama nenek Yuna sambil mengobrol dan masuk ke rumah. Setelah Yanti dan nenek Yuna berjalan agak jauh, Amelia menarik Odelina dan berkata, "Kak Odelina, kita nanti saja baru ke sana, tunggu mamaku dan yang lainnya selesai membicarakan tentang anak-anak mereka." Odelina tersenyum dengan paham dan berkata, "Oke. Aku nggak suka cara Yanti memandangmu. Kak Odelina, nggak usah pedulikan tentang bagaimana mereka memandangmu. Ada mamaku, jadi mereka juga nggak akan berani berbuat apa-apa." Setelah mendengar Odelina menyewa toko Daniel untuk dijadikan restoran, Amelia melihat Yanti mengamati Odelina. Dia merasa tatapan itu seperti tatapan waspada, seolah-olah takut kakak sepupunya ini suka pada Daniel. "Amelia, kakak sudah terbiasa ditatap seperti itu." Odelina sama sekali tidak memasukkannya ke dalam hati. Malam ini, meskipun dia adalah salah satu orang penting di sini dan bisa berkenalan dengan para istri orang kaya yang dari kalangan atas, itu hanya berlaku malam ini. Setelah fajar menyingsing besok, dia akan meninggalkan villa keluarga Sanjaya ini, kembali ke rumah kontrakannya dan membeli bahan untuk mendekorasi tokonya. Dia akan mendekorasi tokonya setelah tahun baru, juga masih harus membeli segala macam kebutuhan lainnya. Baginya, kalangan kelas ini tidak cocok dengannya. Kalau tidak cocok dalam satu lingkungan atau kalangan, sebaiknya jangan memaksakan diri. Odelina cukup tahu diri dalam hal ini. Tidak peduli seberapa kaya bibinya, itu kekayaan bibinya dan tidak ada hubungannya dengan dia. Dia ingin menjalani kehidupan yang tenang dan mengandalkan dirinya sendiri dalam mencari rezeki. "Tante Yanti pikir Kak Odelina akan menggoda Pak Daniel," ujar Amelia, bisa melihat apa yang dipikirkan Yanti. Melihat Amelia tampak sangat kesal, Odelina tertawa dan berkata, "Amelia, kakak saja nggak kesal. Memangnya kakak nggak bisa melihatnya. Di kantor Lumanto Group,
orang-orang juga mengira kakak akan menggoda Pak Daniel. Terserah mereka mau berpikir seperti apa. Kakak baru saja keluar dari laut penderitaan. Kakak nggak mempertimbangkan untuk menikah lagi. Ibunya Roni, yang setiap bulannya dapat uang pensiun sekitar 4-6 juta saja susah dihadapi, sering sekali mencari kesalahan dan kekuranganku. Apalagi Tante Yanti, menantu dari keluarga konglomerat. Wanita ini pasti lebih susah dihadapi. Meski kepalaku terbentur keras sekalipun, aku nggak akan pernah berpikir untuk menggoda Pak Daniel. Setelah pernikahannya gagal, Odelina sudah belajar banyak. Di masa depan, dia tidak akan melangkah ke jenjang pernikahan dengan mudah. Bab 682. Jangan khawatir. Kakak nggak akan membiarkan diri sendiri dipersulit Tante Yanti. Kamu jangan kesal. Kak Odelina, kakak terlalu sabar dan murah hati. Kalau aku mungkin akan mencabik-cabik orang yang berani menatapku begitu. Odelina tertawa. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan Amelia? Amelia adalah putri orang kaya. Sementara dirinya hanyalah seorang yatim piatu yang orang tuanya sudah meninggal. Pokoknya, mulai sekarang aku akan melindungi kakak. Kalau ada yang berani menatap kakak seperti itu dan menindas kakak, bilang padaku. Aku akan memberi pelajaran pada mereka. Julia sudah datang, ujar Odelina ketika melihat Junia dan adiknya, yang berhasil mengalihkan perhatian Amelia. Junia lagi-lagi memaksa adiknya untuk ikut datang. Adiknya dijadikan sopir gratis, supaya dia bisa makan sepuas-puasnya di pesta ini. Sayangnya, Olivia sedang tidak berada di Membera. Junia, Amelia dan Odelina pergi menyambut Junia. Junia, kenapa kamu baru datang sekarang? Amelia meraih lengan Junia dengan akrab. Banyak orang yang melihat ke arah mereka. Ada yang langsung berbisik-bisik ketika melihat Junia. Bukannya itu keponakannya Bu Desi. Sudah ama nggak melihat dia. Bu Yuna mungkin nggak tahu apa yang dilakukan Junia ketika mabuk waktu itu, makanya berani mengundang wanita itu hari ini, nggak takut wanita itu akan seperti sebelumnya lagi, sampai berbaring di lantai. Kudengar, Junia dan keponakan perempuan Bu Yuna adalah teman baik, jadi wajar saja kalau dia mengundang wanita itu. Kita jauh-jauh saja dari dia. Orang seperti dia hanya akan menjadi bahan tertawaan. Junia tidak tahu kedatangannya akan mengundang begitu banyak kritik. Dia bertanya kepada Amelia, apa aku terlambat? Aku ada lihat waktu yang ditulis di surat undangannya. Aku datang lebih cepat, kok. Dia lalu menyapa Odelina, menggendong Russell, lalu tersenyum sambil memuji wanita itu. Kak Odelina, kakak cantik sekali hari ini. Kakak nggak keberatan kalau kamu mau bilang kakak gemuk. Dengan tubuh gemuk seperti ini, Odelina tentu terbiasa menerima dipandang rendah oleh orang-orang. Dia tidak takut dibilang gemuk. Dia sedang berusaha keras untuk menurunkan berat badannya. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kak Odelina benar-benar kelihatan seperti orang kaya. Di masa depan, Kak Odelina pasti bisa menjadi wanita terkaya di Membera. Aura kakak itu, loh. Odelina tersenyum mendengar pujian Junia. Jadi maksudmu, aku punya potensi untuk menjadi wanita kaya. Aku ingat, Om Ciko pernah bilang kalau Kak Odelina dan Olivia itu punya nasib yang pahit dahulu, baru manis di kemudian hari. Junia menggendong Russell, lalu membawa adiknya dan mengikuti Amelia ke ruang tengah di villa tersebut. Alex sudah pernah bertemu dengan teman-teman kakaknya ini. Ketika mereka sedang mengobrol, dia tidak akan menyela dan hanya mengikuti mereka dalam diam. Dia berharap Reiki segera pulang, supaya setidaknya dia punya teman. Kring, kring, kring. Ponsel Odelina berbunyi. Dia berhenti, mengeluarkan ponselnya dan melihat ke layar. Sebuah nomor telepon rumah yang menelepon. Siapa yang menelepon? Apa jangan-jangan keluarga mantan suamimu lagi? Tanya Amelia dengan peduli ketika melihat Odelina terlihat ragu. Nggak tahu siapa. Nomor telepon rumah. Odelina ragu-ragu sejenak,
kemudian mengangkatnya. Odelina, ini aku. Odelina berkata, Yoga, ada urusan apa? Suaranya berubah dingin. Yoga tertawa kecil di seberang telepon. Kudengar kamu mendapat uang 2 miliar lebih setelah bercerai dari suamimu. Bab 683. Odelina merasa defensif. Dia bertanya dengan dingin, kamu dengar dari siapa aku dapat uang sebanyak itu? Aku nggak bekerja setelah menikah, nggak punya penghasilan sedikit pun. Mama mertuamu yang bilang Odelina, bisnisku sedang nggak berjalan dengan baik. Rugi besar. Semua keuntungan yang aku dapatkan dulu habis, nggak ada uang untuk putar bisnisnya. Kamu pinjamkan aku 2 miliar untuk memutar bisnisnya. Odelina tertawa kesal. Orang-orang itu benar-benar tidak tahu malu. Mereka terus-terusan mengganggu dia dan adiknya. Yoga, kamu nggak pernah berkaca di cermin, ya? Memangnya kamu siapa? Kalian memperlakukan aku dan adikku dengan seperti itu, lalu sekarang masih ada muka untuk meminjam uang denganku. Benar, aku memang punya 2 miliar lebih, tapi aku nggak akan meminjamkannya untukmu. Odelina, jangan begitu, dong. Bagaimanapun juga, kami ini masih saudaramu. Waktu itu, kamu dan adikmu yang terlalu keras kepala, nggak minta keluarga suamimu untuk memberi uang mahar. Mereka jadi nggak mengeluarkan uang sepeser pun untuk menjadikan kamu menantu mereka. Jadinya, mereka nggak menghargaimu. Lain kali, kalau kamu mau menikah lagi, kamu harus meminta keluarga pihak pria untuk memberi mahar pada kakek. Kalau mereka mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan seorang menantu, mereka akan menghargai dan menyayangi menantu itu dan gak akan berani meninggalkanmu begitu saja. Lagian, uang sebanyak itu kamu juga gak akan habis pakainya, pinjamkan 2 miliar saja padaku, supaya aku bisa putar bisnisku. Kalau bisnisku sudah berputar, aku akan mengembalikannya padamu. Lagi pula, bisnisku bisa merugi seperti ini juga karena kalian berdua. Kalau kalian nggak menulis artikel itu dan merusak reputasiku, bisnisku nggak akan menurun, sampai sekarang jadi nggak bisa jalan begini, dan tiap hari merugi. Odelina berkata dengan dingin, nggak ada pinjaman 1 sen pun nggak. Odelina langsung menutup telepon. Yoga yang teleponnya dimatikan oleh Odelina langsing mengumpat. Bagaimana? Ayahnya bertanya dengan prihatin. Apa Odelina mau meminjamkan uangnya? Pa, nggak usah dipikirkan juga tahu, dia nggak akan meminjamkan uangnya padaku jangankan waktu hubungan di antara kami buruk seperti ini. Kalau hubungan di antara kami masih baik-baik saja pun, siapa sih yang mau meminjamkan 2 miliar padaku? Yoga berjalan mondar-mandir dengan kesal. Sekarang ini, mereka sudah pulang ke desa. Di kota semuanya butuh uang. Dulu waktu bisnisnya masih berjalan lancar, dia bisa menghasilkan cukup banyak uang setiap harinya, jadi nggak masalah. Sekarang, setelah bisnisnya berhenti beroperasi dan merugi sampai modalnya hampir habis, dia jadi mulai berhemat. Nenek mereka akan segera diperbolehkan untuk keluar dari rumah sakit 2 hari lagi. Ini sudah mau tahun baru, dan nenek mereka ingin merayakan tahun baru di rumah. Selain kakek mereka, Adi, yang menjaga nenek Puspa di rumah sakit, semua anggota keluarga Hermanus lainnya pulang ke rumah, lalu bergantian pergi ke kota untuk menemani mereka. Oh, Bobby juga masih di kota. Dia masih mencari pekerjaan. Namun, banyak perusahaan yang sudah libur sebelum tahun baru, jadi dia juga kesulitan mencari pekerjaan. Alasan utamanya adalah Sanjaya Group yang membuatnya kesulitan mencari pekerjaan. Kalaupun ada perusahaan yang menyukai kemampuannya dan awalnya ingin merekrutnya, mereka kemudian mendapat telepon dari Sanjaya Group. Perusahaan-perusahaan itu takut mencari masalah dengan Sanjaya Group. Semuanya akhirnya membatalkan niat mereka dan tidak jadi merekrut Bobby. Meskipun Bobby pergi interview ke perusahaan yang memiliki konflik dengan Sanjaya Group, dia tetap tidak direkrut pada akhirnya,
dia pernah menggunakan sedikit uang untuk bertanya pada manajer-manajer hari di perusahaan yang memiliki konflik dengan Sanjaya Group mengenai alasan mereka tidak merekrutnya. Manajer-manajer itu bilang mereka sudah membuat orang tersinggung. Kalau perusahaan merekrutnya, itu artinya perusahaan akan menjadi musuh orang tersebut. Bobby pun bertanya pada manajer-manajer itu, apakah maksud mereka adalah Sanjaya Group. Jawaban yang dia dapatkan adalah, kamu ternyata memiliki masalah dengan Sanjaya Group. Kamu pulang ke desa untuk bertani saja. Masih ada ladang nggak di desa? Kalau masih ada, aku sarankan kamu untuk pulang ke desa dan bercocok tanam saja. Setidaknya nggak akan kelaparan, karena kamu nggak akan mendapatkan pekerjaan lagi. Bab 684. Kemudian, apapun pertanyaan yang ditanyakan Bobby, tidak ada yang mau memberitahunya, selain Sanjaya Group, siapa orang yang sedang membalas dendam padanya dan menyebabkan dia tidak direkrut. Bobby tahu, orang itu pasti adalah orang yang mendukung Olivia dari belakang. Dia awalnya mengira orang itu adalah Amelia Sanjaya. Namun, setelah dipikir-pikir, selain Amelia, ternyata masih ada orang yang lebih kuat yang mendukung Amelia dan kakaknya. Siapa orang itu? Bisa-bisanya orang itu mencegahnya mendapatkan pekerjaan di Mambera. Bobby sangat terkejut hingga kehilangan kepercayaan diri. Dia memutuskan untuk membawa kakek neneknya kembali ke desa setelah neneknya keluar dari rumah sakit, lalu membuat rencana lagi setelah tahun baru. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Ujar Surya Hermanus dengan khawatir. Mengapa orang yang mendukung Olivia dan Odelina dari belakang itu begitu kuat? Bisa-bisanya orang itu membuat kalian kehilangan pekerjaan, membuat bisnis kalian merugi. Bisnis kalian kan juga bukan bisnis yang besar, bisnis dengan modal kecil saja, tapi juga terkena dampaknya. Yoga, nanti setelah nenekmu keluar dari rumah sakit, kita diskusikan lagi. Kita minta maaf sesuai dengan apa yang Olivia minta. Kita lihat, apakah situasinya bisa berubah. Olivia pernah bilang, dia ingin mereka meminta maaf di depan publik, di mana mereka awalnya memfitnah Olivia dan Odelina, merusak reputasi mereka dan membuat kedua wanita itu dikritik dan dibully di internet. Yoga ragu-ragu. Situasinya sudah seperti ini sekarang. Apa susahnya meminta maaf di internet? Setelah meminta maaf secara publik di internet, kita siapkan hadiah yang besar dan temui kedua orang itu. Kali ini, kita semua harus menahan amarah kita dan meminta maaf dengan sebaik-baiknya. Asalkan kedua orang itu tidak terlalu perhitungan lagi, bisa jadi situasinya akan membaik. Yoga berkata dengan getir, Odelina dan Olivia terlalu kejam. Kita memang melakukan kesalahan sebelumnya, tapi kita kan hanya menulis artikel dan membayar orang untuk membuli mereka sebentar di internet. Mereka juga sudah menyerang balik. Situasi kita juga nggak enak selama 2 bulan terakhir ini. Kerugian kita seberapa besar? Sudah impas, tapi mereka masih nggak mau melepaskan kita dan mati-matian ingin mendorong kita ke jurang tanpa jalan keluar. Yoga sangat tidak terima. Dia melanjutkan, mereka terus membenci kita atas apa yang terjadi waktu itu. Pak, kita mungkin nggak akan bisa berdamai dengan kedua orang itu seumur hidup kita. Aku berani bilang, mereka berdua akan memperjuangkan kembali aset ayah mereka. Rumah itu kan aset keluarga Hermanus. Anak perempuan yang sudah menikah nggak berhak mendapatkannya. Memangnya mereka bisa seenaknya mendapatkannya kalau mereka mau mendapatkan rumah itu? Pak, ada anak perempuan yang mendapatkan warisan dari orang tua mereka. Hanya saja, orang-orang di desa kita terbiasa hanya memberikan warisan ke anak laki-laki saja. Kalau begitu, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kita jelas-jelas berada di dalam situasi yang merugikan saat ini. Surya berkata dengan menyesal, kita seharusnya nggak seperti itu dari awal. Nenek sendiri punya tabungan ratusan juta yang bisa digunakan untuk biaya pengobatannya. Sisanya, kita semua masing-masing mengeluarkan sedikit uang,
pasti sudah cukup untuk biaya pengobatannya. Tapi, kita semua nggak bersedia mengeluarkan uang dan berpikir ingin memaksa kedua orang itu untuk membayar. Waktu Odelina menikah dan kita pergi meminta uang mahar padanya, apa kalian nggak ingat apa yang Odelina lakukan waktu itu? Kita seharusnya tahu kedua orang itu nggak lemah dan nggak bisa ditindas begitu saja. Dulu, kita bisa melakukannya karena mereka masih kecil saja. Yoga juga agak menyesal, tapi tidak ada obat untuk penyesalan. Mereka sudah salah. Mereka hanya bisa melanjutkan perjalanan mereka di jalan yang salah ini. Aku akan mencoba cari tahu lagi, sebenarnya siapa yang membantu mereka dari belakang. Yoga bahkan sudah ada keinginan untuk membunuh kedua wanita itu. Dia ingin mencari orang untuk menghabisi nyawa Odelina dan Olivia. Namun, ketika teringat adik sepupunya sampai masuk penjara saat mau balas dendam pada Olivia, dia langsung melupakan ide tersebut. Lebih baik mereka meminta maaf dulu dan lihat hasilnya. Kalau hidup mereka masih susah setelah meminta maaf, maka jangan salahkan dia kalau berbuat sesuatu yang tidak berperasaan. Kalaupun dia harus mati, dia akan menyeret kedua wanita itu untuk dimakamkan bersamanya. Bab 685. Amelia mendengar seluruh percakapan antara Odelina dan Yoga di telepon itu. Dia berkata dengan marah, mereka masih berani mengganggumu dan meminta uang. Dia ingin meminjam uang padaku. Dia bilang bisnisnya lagi nggak lancar dan merugi besar. Jadi, dia mau pinjam 2 miliar agar bisnisnya bisa berjalan lagi. Nggak tahu malu sekali dia. Aku selalu mengira akulah orang yang paling nggak tahu malu di Mambera. Semua orang mengatakan seperti itu. Mereka bilang aku nggak tahu malu, mengejar tuan muda keluarga Aditama sampai seperti itu. Tapi, kalau dibandingkan dengan keluarga-keluargamu itu, aku rasanya masih jauh tahu malu. Gantian malah Odelina yang menenangkan Amelia. Amelia, nggak perlu menghabiskan tenaga untuk marah pada orang-orang itu. Kakak dan Olivia nggak mungkin akan berdamai dengan mereka seumur hidup ini. Aku nggak peduli mereka mau seperti apa. Hidup sanak keluarganya dan Olivia di desa sedang tidak baik sekarang. Mereka sedang mendapat karma. Ayo, kita pergi makan. Amelia, dessert yang dibuat oleh kokimu enak banget. Aku akan makan dengan puas malam ini. Junia mengubah topik pembicaraan. Amelia menertawakannya. Kalau kamu makan sebanyak itu, nanti gampang gemuk, loh. Kak Odelina, aku bukan bilang kakak, ya. Odelina berkata dengan acuh tak acuh, makan yang manis-manis memang gampang menambah berat badan kita. Aku sudah berhenti makan yang manis-manis sekarang. Aku nggak takut. Aku selalu jogging dan berolahraga setiap hari. Makan sebanyak apapun nggak akan bertambah gemuk. Junia menyeret Amelia, juga memanggil Odelina dan putranya untuk masuk ke dalam rumah bersama. Odelina benar-benar tidak makan yang manis-manis lagi. Dia menahan diri dan tidak menyentuh semua makanan enak yang ada di pesta itu. Dia harus menutup mulutnya dan banyak melangkahkan kakinya. Dengan begitu, barulah dia bisa menurunkan berat badannya. Ketika Reiki datang, Junia sudah puas makan dan mabuk. Alex ikut datang ke pesta ini karena dia bertugas untuk membawa kakaknya pulang. Ketika dia memapah kakaknya yang sempoyongan keluar, mereka kebetulan bertemu dengan Reiki. Reiki disambut dengan ramah oleh semua orang. Reiki sengaja datang terlambat. Dia ingin semua orang memperhatikannya. Namun, dia tidak menyangka Junia akan segera pergi. Padahal, dia baru datang. Pak Reiki. Alex mengangguk ke arah Reiki. Junia, kakakku mabuk. Reiki terdiam. Wanita ini ternyata tidak pandai minum. Pak Reiki, aku mau mengantar kakakku pulang dulu. Alex mengangguk pada Reiki lagi sambil memapah kakaknya, lalu berjalan melewati pria itu. Bukan hanya Junia yang mabuk. Bahkan, Amelia yang bisa minum banyak juga mabuk. Pemicu di balik ini adalah, entah mengapa mereka bisa mulai membahas tentang tuan muda keluarga Aditama. Kemudian,
Amelia meminta pelayan untuk mengganti anggur merah dengan minuman keras. Dia dan Junia masing-masing minum segelas, sehingga keduanya jadi mabuk. Reiki awalnya ingin mendekati Junia di depan semua orang, supaya semua orang tahu bahwa dia tertarik pada wanita itu, namun, rencananya berantakan sekarang. Memang, tidak ada yang bisa menebak apa yang akan terjadi. Semua rencananya selalu gagal. Reiki hadir di acara keluarga Sanjaya ini karena ingin bertemu dengan Junia. Setelah Junia pergi, dia juga tidak berlama-lama di sana dan pergi. Pesta yang diadakan oleh keluarga Sanjaya sangat meriah dan baru berakhir di tengah malam. Keesokan harinya, Odelina bersikeras membawa putranya pulang ke rumah kecilnya sendiri, setelah menolak upaya Nenek Yuna yang berulang kali membujuknya untuk tinggal di sana. Sebelum keluar dari rumah, keluarga Sanjaya, Odelina juga sempat berbincang panjang dengan Nenek Yuna. Nenek Yuna ingin memberi 2 rumah untuknya dan Olivia. Setelah berdiskusi dengan Olivia, mereka berdua menolak pemberian Nenek Yuna itu. Nenek Yuna juga ingin memberikan sejumlah uang kepada kedua keponakannya ini, agar kualitas hidup mereka bisa meningkat. Namun, Odelina tetap menolak. Bab 686. Dia berkata kepada Yuna, "Tante, aku dan Olive masih muda. Tangan dan kaki kami masih sehat, jadi kami nggak membutuhkan bantuan Tante. Tante nggak perlu mengkhawatirkan kami. Aku yakin kami bisa sukses dengan usaha kami sendiri. Aku juga ingin menanyakan satu hal lagi pada Tante. Aku harap jangan sampai seluruh kota tahu kalau aku dan Olivia adalah keponakan Tante. Aku dan Olivia sudah mengalami banyak hal selama ini. Aku takut, orang lain akan menggunakan kami berdua untuk merugikan Sanjaya Group dan Tante." Setelah merenung sejenak, Yuna berkata, "Odelina, Tante senang kamu bisa berpikir seperti itu. Kalian berdua sama kuatnya dengan Tante. Kalau kalian memang nggak memerlukan bantuan Tante, Tante nggak akan bantu. Tapi, kalau kalian mengalami kesulitan nanti, kalian harus bilang pada Tante. Nggak masalah apakah orang lain tahu tentang hubungan kita, tapi keluargamu di desa harus tahu. Jangan sampai mereka terus mengganggu dan meminta uang pada mereka berdua. Nama Sanjaya Group masih sangat berguna dalam hal ini. Mereka sudah tahu kalau orang yang mendukung kami dari belakang adalah Amelia. Amelia pernah mengalami konflik dengan keluarga Hermanus di toko. Aku nggak akan memberitahu mereka dengan sengaja. Tapi, waktu kami mau menuntut mereka atas rumah orang tua kami setelah tahun baru nanti, kami mungkin akan menggunakan nama Tante untuk membuat mereka semakin tertekan, yang akan menguntungkan kami berdua. Kapan kalian mau menuntut mereka? Beri tahu Tante. Tante akan mencarikan pengacara terbaik untuk kalian. Berdasarkan hukum, kalian sebagai ahli waris seharusnya bisa memenangkan tuntutan itu." Odelina juga tahu bahwa dia dan adiknya akan bisa mendapatkan warisan peninggalan orang tua mereka. Hanya saja, sanak-sanak keluarga mereka itu tidak tahu malu semua. Setelah gugatan selesai, mereka mungkin masih tidak akan terima. Ketika itu terjadi, mereka mungkin harus benar-benar menggunakan nama tante mereka. Setelah berbincang cukup lama dengan Yuna, Yuna akhirnya menyetujui permintaan Odelina. Dia hanya diam-diam mengawasi kedua keponakannya, tapi tidak membantu mereka. Kehidupan memang harus dijalani selangkah demi selangkah oleh diri sendiri. Seminggu kemudian, Stefan sudah sembuh dari pileknya. Ketika dia dirawat di rumah sakit, Kelvin yang mengambil alih pekerjaan yang harus ditanganinya. Kelvin kembali ke Mambera sehari sebelum Stefan keluar dari rumah sakit. Tahun baru sudah semakin dekat. Sebagian besar pabrik telah mengumumkan jadwal libur tahun baru. Aditama Group sangat sibuk di akhir tahun. Setelah berkonsultasi dengan Stefan, cuti tahunan akan dimulai pada tanggal 25 dan mereka akan mulai bekerja lagi pada tanggal 10. Stefan ingat apa yang dikatakan istrinya. Begitu dia sembuh dari flu, dia bisa makan daging.
Setelah kembali ke apartemen yang diberikan kepadanya oleh anak perusahaannya, Stefan mulai membereskan barang-barangnya. "Stefan, kenapa kamu membereskan barang-barangmu?" Olivia bertanya bingung. Mereka baru saja kembali dari rumah sakit. Olive. Stefan berbalik badan, menghadap Olivia, dan mengulurkan tangannya untuk meraih bahu wanita itu. Dia menatap Olivia dalam-dalam dan berkata dengan lembut, "Ini bukan rumah kita. Aku nggak ingin menghabiskan malam pernikahan kita di sini." Olivia mengerjapkan matanya dan berkata, "Kamu masih ingat apa yang aku bilang?" Stefan menarik wanita itu mendekatinya, menempelkan wajahnya yang tampan ke di wajah wanita itu, dan mengelus-elusnya pipi wanita itu dengan pipinya. Setelah itu, dia berbisik, "Aku nggak ingat apa yang kamu katakan ketika kamu marah, tapi aku ingat jelas kamu bilang kamu akan memakanku. Dalam seminggu ini, aku bisa meminum segelas obat tradisional setiap harinya karena memikirkan kata-katamu itu. Obatnya pahit sekali. Setiap hari harus minum 1 gelas besar." Dia juga mengeluh dalam hati. Termos yang diberikan untuknya terlalu besar, bisa mengisi begitu banyak obat tradisional. Dia ingin muntah meminumnya. Pahit banget, ya. Olivia sendiri bisa merasakan kepahitannya saat mencium bau obat-obatan itu setiap hari. Menderita juga jadi Stefan, harus meminum segelas besar setiap hari. Memang sangat pahit. "Aku sudah sembuh sekarang, jadi kamu bisa memberiku dessert, biar aku bisa mencicipi yang manis-manis." Olivia tersenyum, melingkarkan lengannya di leher Stefan, dan mencium bibir pria itu. Bab 687. Wanita yang disukainya, yang juga merupakan istri sahnya, setiap hari mondar-mandir di depannya. Namun, dia tidak bisa mencium wanita ini. Stefan kesulitan menahannya. Sekarang, setelah bebas dari penjara, dia langsung mencium Olivia dengan dominan, tanpa sungkan lagi. Setelah sekian lama, Olivia bersandar di dadanya untuk mengatur napasnya. Olive menatap Stefan. Melihat ekspresi pria itu yang serius, dia mengerjapkan matanya. Orang ini cepat sekali berubah suasana hatinya. Dia bertanya, "Ada apa? Wajahmu ini sudah berubah jadi wajah guru galak lagi. Aku masih ingat pertama kali kamu membantu di tokoku, murid-murid takut masuk ke toko untuk membeli barang ketika mereka melihatmu." Stefan meraih wajah Olivia dan mengelusnya berulang kali menggunakan jempolnya. Dia tersenyum kecil dan berkata, "Waktu itu, kamu menyuruhku pulang ke kantor. Aku kesal sekali. Padahal aku mau membantu, kamu bukan hanya nggak menghargainya, bahkan menyuruhku pergi." Dia yang dulu memang sangat angkuh di depan Olivia. Sifatnya juga buruk, setiap hari cemberut. Seolah-olah semua orang berhutang puluhan miliar dolar padanya. "Stefan, apa yang ingin kamu katakan padaku?" Olivia membiarkan pria itu menyentuh wajahnya berulang kali. Dia juga menikmati sentuhan yang intim itu. Rasanya seperti dia adalah harta yang langka di mata pria itu. "Ada sesuatu yang aku sembunyikan darimu." "Ada apa?" Setelah terdiam beberapa saat, Stefan berkata, "Olive, kalau aku bilang, kamu harus janji nggak akan marah. Kamu harus janji nggak akan menarik balik perkataanmu." Olivia menatap Stefan, dan Stefan juga menatapnya. Setelah saling menatap sejenak, Olivia mendorongnya menjauh dan membuat jarak di antara mereka. "Stefan, kamu mencoba untuk membuatku berjanji lagi. Kamu saja belum bilang apa masalahnya, tapi mau aku berjanji untuk nggak marah, mau aku berjanji untuk nggak menarik perkataanku. Kalau apa yang kamu lakukan itu ternyata membuatku sangat-sangat marah, apa aku harus menahannya? Harus berpura-pura senang? Aku kasih tahu, ya. Aku nggak akan menahannya. Kalau aku marah, aku akan mencubit dan mencakarmu." Stefan mengulurkan tangan dan hendak menariknya mendekat. Namun, dia menepuk tangan pria itu. "Jangan sentuh aku dulu. Katakan padaku apa yang kamu sembunyikan dariku. Aku mau lihat dulu,
apa aku bisa tahan agar nggak melakukan kekerasan rumah tangga padamu? Stefan berkata, itu, kekayaanku lebih dari sekedar apartemen di Lotus Residence. Olivia melipat kedua tangan di depan dadanya dan bertanya, lalu, aku masih memiliki villa di Grand Yard Residence yang berada di puncak gunung. Sebelum menikah denganmu, aku selalu tinggal di villa itu. Sebelum menikah denganmu, aku cepat-cepat membeli satu apartemen yang sudah didekorasi lengkap. Olivia memelototinya. Grand Yard Residence. Berapa harga villa di sana? Per meter perseginya. Olivia biasanya mengikuti perkembangan harga rumah, lalu menghitung kapan dia bisa mencukupi uang muka. Dia sama sekali tidak berani berpikir untuk membeli villa, jadi dia tidak pernah mengikuti harga villa di daerah itu. Olivia mengeluarkan ponselnya dan mencari berapa harga villa di daerah itu per meter perseginya di internet. Setelah melakukan pencarian, dia mendapati bahwa Grand Yard Residence adalah area villa mewah kalangan kelas atas, dan orang-orang yang tinggal di sana sangat kaya. Bab 688. Stefan ternyata punya villa di sana. Villa di puncak gunung dengan pemandangan bagus. Olivia memasukkan ponselnya kembali ke saku mantelnya. Olivia berbalik badan dan duduk di sofa, lalu menatap lurus ke arah Stefan. Stefan juga menatapnya. Dia tidak tahu wanita itu sedang marah atau terkejut. Mungkin bukan terkejut. Olive, kita ini termasuk yang baru kenal langsung nikah. Aku. Stefan berjalan menghampiri Olivia dan duduk di sebelahnya. Begitu dia duduk, Olivia bergeser ke samping dan menjauhkan diri, lalu berkata, kamu duduk di sana saja. Jangan terlalu dekat denganku. Dengan wajah cemberut, dia berkata dengan marah, aku tahu kenapa kamu menyembunyikannya dariku. Apalagi kalau bukan karena kamu takut kalau aku tahu kamu punya villa, aku akan mengejar uangmu. Sebagai seorang petinggi di Aditama Group, berapa gaji tahunanmu? Beberapa miliar, kan? Kerjaanmu biasanya sibuk, kalau nggak harus lembur, pasti harus menemani klien. Semua pengeluarannya diganti oleh perusahaan, kan? Lalu, kamu juga nggak ada pacar waktu itu, belum menikah. Kamu juga pernah bilang keluargamu nggak susah, jadi orang tuamu nggak perlu kamu biayai. Kamu pasti sudah punya banyak tabungan, kan? Jadi wajar saja kalau kamu bisa membeli villa yang harganya puluhan miliar. Aku juga tahu kamu sebenarnya sangat mewaspadai aku semenjak kita menikah. Kamu menganggapku sebagai wanita yang licik dan curiga aku menginginkan uangmu, ujar Olivia, lalu mengambil bantal di sofa dan memukuli Stefan dengan bantal itu. Stefan, kamu punya satu villa saja kamu sembunyikan dari aku. Kamu sendiri nggak bisa sepenuhnya jujur. Tapi, malam itu kamu masih bisa marah padaku, bilang aku menyembunyikan sesuatu darimu dan nggak menganggapmu keluarga. Waktu aku bilang kamu juga begitu, kamu nggak terima lagi. Stefan membiarkan Olivia memukulnya dengan bantal. Lagi pula, tidak sakit juga, dia memilih untuk memberitahu Olivia bahwa dia punya villa. Dia tidak hanya punya satu villa. Namun, dia hanya berani bilang satu, untuk melihat reaksi Olivia saat mengetahui dia menyembunyikan sesuatu dari wanita itu. Olivia marah. Aku mengakuinya, Olive. Aku mengakuinya. Aku tahu aku egois. Aku pantas dimarahi. Dia merentangkan lengannya dan menarik Olivia sekaligus bantalnya untuk mendekatinya, lalu berkata dengan nada meminta maaf, aku tahu istriku bukan wanita licik, gak menginginkan uangku. Olive, jangan marah. Kalau marah sampai sakit, aku bisa sedih nanti. Olivia mencubit lengan Stefan dan berkata dengan kesal, terus kenapa kasih tahu aku sekarang? Aku sering tinggal di sana. Menurutku, villa itu adalah rumahku. Iya, villa itu adalah area pribadinya. Rumah miliknya seorang. Aku ingin malam pertama dengan romantis di rumah kita sendiri. Olivia cemberut, lalu mencubit lengan Stefan lagi dan berkata,
Ini namanya kamu memberitahuku tentang hal yang kamu sembunyikan dariku dengan mencari alasan yang membuatku nggak akan bisa terlalu marah. Stefan tetap tidak melepaskan Olivia meskipun dicubit 2 kali, dia masih merangkul wanita itu. Aku benar-benar ingin melakukannya di rumah kita. Maknanya akan beda. Olive, maafkan aku karena menyembunyikan ini, ya. Olivia mendorong Stefan, tapi Stefan tidak melepaskan rangkulannya, jadi dia menyerah. Rumahnya kamu beli sendiri atau KPR? Stefan menghitung-hitung di otaknya, lalu berkata, begitu lulus kuliah, aku langsung bekerja di Aditama Group. Aku sudah bekerja selama bertahun-tahun. Awalnya, gaji tahunanku hanya ratusan juta. Setelah beberapa tahun, gaji tahunanku baru naik ke beberapa miliar, sampai akhirnya sekarang puluhan miliar. Meskipun aku sudah menabung gajiku, tapi masih berat untuk membeli vilanya secara cash. Jadi, aku KPR. Aku bayar DP-nya cukup besar, sekitar 80%, jadi bayar bulanannya jauh lebih ringan. Setiap bulannya setelah bayar KPR, aku juga menyimpan uangku. Makanya, sebelum menikah denganmu, aku bisa membeli 1 rumah lagi. Itu juga mengapa waktu kita nikah, aku bilang padamu, kalau kita bercerai, aku bersedia memberikan rumah kita di Lotus Residence dan mobil itu untukmu, sebagai kompensasi untukmu karena telah membuang masa mudamu bersamaku. Olivia berkata, pantas saja, waktu kita baru dapat buku nikah hari itu, kamu memintaku untuk menandatangani perjanjian, lalu bilang kalau kita cerai, rumahnya untukku. Kamu saja bisa beli villa, kenapa nggak ganti mobil yang bagus? Cerita bersambung.